Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan yang artinya di sini. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar bersama ya untuk memprogram ulang IC MCU pada sebuah mainboard televisi. Di sini ada saya contohkan mainboard televisi LCD keluaran dari Samsung. Untuk serinya di sini LA32E420E. Untuk kode boardnya di sini ada BN41017955A. Dimana untuk IC MCU ini pada mainboard ini menggunakan di sini kurang begitu jelas ya. Dia menggunakan IC WT61P805. Ini adalah IC produk dari Weltrend, di mana IC MCU ini bekerja untuk menyalakan atau mematikan televisi dan juga untuk memberikan perintah kepada seluruh sistem ya, untuk menyalakan tegangan yang satu dengan yang lainnya. Jadi boleh dikatakan IC MCU ini adalah sebagai kunci switching ya untuk menyalakan televisi Samsung atau pada mainboard ini. Di sini untuk kasusnya yang sering terjadi, di mana untuk mainboard yang menggunakan IC dari produk Weltrend ini sering terjadi di mana untuk lampu indikatornya hanya menyala saja atau alias standby, tetapi jika coba dinyalakan dengan tombol power yang ada di televisi ataupun di remote itu tidak merespon, atau bahkan kadang untuk lampu indikatornya hanya kedap-kedip saja tetapi televisi tidak menyala. Ini kebanyakan terjadi error pada IC MCU ini. Jadi IC MCU ini adalah IC yang terdapat sebuah firmware di dalamnya. Jadi ketika IC MCU ini error, maka televisi otomatis tidak akan menyala dengan normal. Sebelum kita mencoba flashing terlebih dahulu, sebagai informasi, pastikan untuk IC MCU ini sudah tersuplai dengan benar. Jikalau kita pada televisi, tegangan yang masuk ke IC MCU ini adalah sebesar 3,3 volt yang melalui yang diambil dari IC 202 di sini. Ini adalah IC 202 atau IC step down yang akan menurunkan tegangan dari 5 volt menjadi 3,3 volt untuk mensuplai IC MCU ini. Pastikan untuk tegangannya sudah normal. Jika belum, maka pastikan dulu IC ini tidak mengalami konsleting, dan juga untuk IC step down-nya ini juga dalam keadaan normal. Jika sudah terdapat konsleting pada IC MCU, maka tidak ada langkah atau solusi lain ya selain mengganti IC MCU ini dan berserta IC regulatornya, kemungkinan juga mengalami rusak. Di sini teman-teman bisa juga memodifnya, karena ini hanya menggunakan 3,3 volt, maka teman-teman bisa juga merubahnya menggunakan IC LDO yang lain atau IC step down yang lain. Yang terpenting bisa mengeluarkan tegangan sebesar 3,3 volt yang diambil dari tegangan 5 volt. Baik, untuk langkah flashingnya, nanti kita akan membutuhkan satu buah programmer. Sini saya akan memakai IC kit programmer, yaitu kit programmer CH341A. Teman-teman bisa menggunakan programmer yang seperti ini atau yang model yang hitam ya.
Di sini sebetulnya bukan IC programmer CH341 melainkan CUT. Jadi sini hanya sebagai contoh saja, karena di sini untuk programmer ini yang umum dijual di pasaran terdapat dua versi, yaitu versi yang hijau seperti ini atau versi mini, dan juga versi yang terbaru yakni versi hitam ya. Kemudian yang perlu diperhatikan, karena untuk CH341 ini sudah terdapat pin header ya. Nanti kita akan gunakan pin header ini sebagai jalur jalur koneksi ya antara programmer ini dengan mainboard ini, dan kita juga membutuhkan kabel jumper. Kita sediakan kabel jumper sebanyak 5 buah. Di sini ada 5 buah kabel yang warnanya berbeda-beda agar memudahkan dalam pengoneksian dari programmer ini ke mainboard yang akan kita flashing IC MCU nya. Dan 1 buah resistor. Di sini untuk nilai resistornya adalah 2K2 ya, nilainya 2K2, merah, dan merah. Jadi alatnya adalah programmer, kabel jumper, dan juga 1 buah resistor. Selanjutnya kita akan koneksikan kabel jumpernya. Kita pasangkan di bagian mainboard. Saya pasangkan dulu, nanti saya akan jelaskan selebihnya setelah pemasangan jumper pada mainboard ini. Baik, kurang lebihnya seperti ini. Kita memerlukan 5 buah kabel jumper. Yang pertama di sini adalah kabel warna kuning. Kabel warna kuning ini nanti akan kita koneksikan ke pin 5 volt yang ada di programmer. Di sini yang paling pinggir adalah jalur 5 volt. Kemudian untuk kabel warna putih nanti kita konekkan ke grounding dari mainboard ini dengan grounding yang ada di programmer. Di sini ada posisinya di paling pinggir juga. Di sini bertuliskan GND ya, artinya ground. Dan yang ketiga, kabel warna biru kita konekkan ke pin SCL yang ada di mainboard. Lalu kita akan konekkan dengan pin CLK ya, CLK yang ada di programmer. Kemudian untuk resistor yang 2K2 tadi kita konekkan ke pin SDA yang ada di mainboard, dan juga kita gabungkan juga kabel warna ungu yang nanti akan kita konekkan ke pin MOSI ya, ke pin MISO. Pin MISO di sini ada urutan nomor 3 dari grounding. Kabel warna ungu kita konekkan ke pin MISO, sedangkan setelah resistor
2K2 ini adalah kabel warna hijau yang kita akan konekkan ke pin MOSI yang di sebelah ini, yang dekat pin 3,3. jadi kita gunakan 5 volt, pin MOSI, pin clock, pin MISO, dan pin ground. Untuk koneksinya kita bisa pasangkan seperti ini, karena di sini sudah ada soketnya, maka mudah dalam pemasangannya. Kurang lebih seperti ini, pin putih ke ground, kabel warna ungu ke pin MISO, kabel warna biru ke pin CLK, kabel warna hijau masuk ke pin MOSI, dan kabel warna kuning masuk ke 5 volt. Jika sudah terkoneksi seperti ini, kemudian kita sambungkan ke PC untuk membaca dan menulis IC data kepada IC MCU ini. Di sini yang perlu teman perhatikan, untuk pin 5 volt, jalur 5 volt ini kita ambil dari IC 202. Ini adalah jalur inputnya, dan nanti otomatis akan terkonversi menjadi 3,3 volt yang akan mensuplai IC MCU ini. Baik, di sini untuk diagramnya kurang lebihnya seperti ini. Untuk IC 1201, IC 202 dan C205 ini ada pada mainboard tadi ya, mainboard TV, dimana untuk koneksinya kurang lebihnya tadi untuk kabel warna kuning ini masuk ke jalur input IC LDO atau IC step down IC 202. Sedangkan untuk pin MOSI ini masuk ke resistor yang kabel warna hijau, masuk ke resistor 2K2. Nanti ujung resistor yang satunya lagi kita sambungkan ke jalur SDA yang ada pada mainboard. Sedangkan untuk pin MISO nanti kita akan hubungan langsung ke jalur SDA yang ada pada mainboard langsung ya, tanpa melalui resistor 2K2. Kemudian untuk pin CLK yang ada di programmer yang kabel warna biru, kita hubungan langsung ke pin SCL yang ada pada mainboard. Serta yang terakhir adalah kabel warna putih, ini berhubungan langsung dengan grounding programmer dan juga programmer dan juga mainboard televisi. Jadi di sini tadi kita menggunakan 5 buah kabel jumper. Jika sudah kita pasangkan programmernya ke PC, kemudian kita jalankan. Di sini kita tidak menggunakan software CH341A mini ya, yang ada pada video saya sebelumnya, karena untuk programmer ini atau software ini hanya support untuk IC seri 24 dan juga 25. Jadi kita akan membutuhkan software lain atau software alternatif yang lebih komplit atau yang sudah support untuk baca tulis dari IC MCU dari produknya Weltrend. Di sini saya menggunakan software Siberia Programmer. Untuk ikonnya bergambarkan sebuah IC 8 pin dan ada logo elektriknya di tengah dengan warna merah. Jika teman-teman belum punya, silakan teman-teman download dahulu ya. Jika memang sudah mempunyai sudah pernah menjalankan programmer CH341A, maka teman-teman hanya membutuhkan softwarenya saja. Tetapi jika belum punya atau baru memilikinya dan belum pernah mengoperasikannya di PC, maka teman-teman wajib menginstal drivernya dahulu, kemudian baru bisa menjalankan programnya. Untuk
softwarenya nanti saya sertakan di kolom deskripsi, jadi nanti teman-teman tinggal mendownloadnya saja. Oke, kita buka dulu softwarenya. Untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Backgroundnya berwarna hitam, dan di sini software ini sendiri sudah support EEPROM atau seri 24, seri 25, ATmega, seri EEPROM 93, SPI EEPROM seri 95, dan juga IC-MCU ya, yang akan kita flashing dari produknya Weltrend. Di sini untuk programmernya sudah terkonek. Di sini ada keterangan programmer connected, artinya programmer sudah terkoneksi dengan baik. Selanjutnya, karena ini sudah saya konekkan ke PC, teman-teman tinggal klik detect chip. Nah, nanti otomatis akan menunya akan berubah ke menu Weltrend ya. Dia otomatis akan terdeteksi, dan di sini untuk view lognya sudah terbaca. Search interface Weltrend successfully. Chip recognized Weltrend, artinya MCU sudah terbaca pada programmer. Selanjutnya, jika sudah terbaca seperti ini, nanti teman-teman tinggal klik read. Jika belum, maka periksa kembali koneksi jumperannya seperti yang saya contohkan tadi. Kita akan klik read ya, karena di sini sudah terbaca. Nah, jika terdapat error seperti ini, ini artinya IC-MCU gagal terbaca oleh programmer. Jadi kita akan turunkan dulu untuk frekuensi HCL nya menjadi kita mulai dari yang paling rendah dulu. Di sini ada pilihannya, yang paling rendah adalah frekuensinya sebesar 15 kHz. Kita klik, kemudian kita klik read kembali. Nah, ini sudah terbaca dengan sukses ya. Di sini bertuliskan Weltrend reading completed successfully. Artinya IC-MCU datanya sudah terbaca pada programmer dengan sukses. Jika sudah seperti ini, kita bisa klik file, kemudian kita simpan save file untuk backup ya. Kita bisa tulis apa saja. Jika sudah, kemudian kita klik save. Nah, karena ini sudah filenya sudah disimpan, jika ingin menuliskan ulang atau memprogram dengan file yang baru, kita tinggal klik file, kemudian open file, dan kita pilih file yang sudah kita download dahulu, atau file yang sudah kita backup pada televisi yang normal ya. Kemudian kita klik pilih salah satu file yang kita percaya bahwa file tersebut itu berjalan dengan normal pada televisi. Kemudian kita klik open. Nah, jika sudah terbaca pada programmer, nanti akan muncul tulisan-tulisan seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita akan hapus dulu data yang ada di IC-MCU. Kita klik erase yang bertandakan silang seperti ini.
Jika sudah sukses, maka akan muncul ikon berwarna hijau seperti ini. Well-trained erase completed, artinya penghapusan sukses. Jika sudah terhapus, maka kita tinggal klik red chip yang ada di atasnya yang bertanda panah warna merah. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, untuk penulisan pada IC MCU berjalan dengan sukses. Kemudian jika sudah, kita klik tombol angka panah 2 di sini ya, yang bolak-balik. Ini adalah sebagai fungsi verifikasi bahwa akan mencocokkan data yang ada di PC dan juga data yang ada di IC MCU, apakah sudah sama ataukah belum. Kita klik saja. Baik, di sini untuk verifikasinya sudah berjalan dengan lancar alias sukses. Antara buffer data itu sama yang ada di ICM MCU dan juga di PC. Akan muncul ikon berwarna hijau seperti ini. Jika nanti yang muncul berwarna merah, itu artinya untuk penulisan kemungkinan mengalami kegagalan atau teman-teman bisa menghapusnya kembali. Teman-teman hapus lagi untuk chip MCU-nya. Jika sudah terhapus sukses, kemudian teman-teman bisa tulis ulang kembali ke IC MCU. Tunggu sampai selesai dan sampai sukses atau muncul warna hijau pada notifikasinya. Jika sudah proses penulisannya sukses, kemudian teman-teman cek verifikasinya lagi, apakah sudah sama datanya yang dituliskan di IC MCU dan juga data yang ada di PC. Jika sudah sukses seperti contoh kali ini, maka IC MCU sudah diperbaharui datanya. Selanjutnya teman-teman tinggal tes mainboardnya di televisinya, apakah langkah-langkah proses flashing sudah berjalan dengan baik ataukah belum. Seperti pengalaman saya sebelumnya, untuk langkah seperti ini umumnya berhasil karena memang data yang ada di IC MCU mengalami korup. Ketika kita sudah perbarui datanya dengan cara memflashingnya, maka televisi bisa kembali menyala dengan normal. Oke, itu saja untuk kesempatan kali ini, cara memflashing ya IC dari produk Well-trained, yaitu WT61P805. Jika nanti ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Dan untuk program ini sendiri, ini memang sudah support lebih dari cukup ya, artinya tidak hanya mensupport seri 24 dan 25 saja, tapi sampai IC dari keluaran Well-trained ini, di sini ada banyak pilihannya, mulai dari 61P8 sampai 61P808. Jadi jika teman-teman menjumpai problem kerusakan yang menggunakan IC MCU yang seperti ini, teman-teman bisa mencoba memflashing ulangnya
Siapa tahu memang kerusakannya pada firmware yang ada di IC MCU tersebut. Oke, kurang lebihnya seperti itu saja. Jika ada kekurangan dalam penjelasan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.